Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 241. Sejak Adinata membujuk Hijian untuk memeriksa kabinet Yuze Ains, Adinata tahu bahwa Hijian akan menerima pembalasan dan dipaksa keluar dari perusahaan. Namun dia tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi lebih berbelit-belit dari yang dia duga sebelumnya. Yuze Ains ingin membunuh dua burung dengan satu batu, tidak hanya berurusan dengan Hijian, tetapi juga menyeret seluruh Bailey. Saat ini, semua orang di internet menertawakan perusahaan Bailey. Haha, Bailey, wakil presiden, agak menarik. Dia sebenarnya punya niat jahat dan memikirkan bos wanitanya. Presiden Bailey sangat cantik. Jika saya menjadi wakil presiden, saya pasti punya ide juga. Dia sebenarnya mengirim seorang wanita ke Korea Selatan untuk operasi plastik agar terlihat seperti bosnya, lalu membawanya ke hotel untuk bermain. Trik ini sungguh luar biasa, haha. Saya kasihan pada Tuan Yandra dan pacarnya, haha. Saat ini, Yuze Ains dari Dongfeng Express juga datang ke kantor presiden pagi sekali untuk meminta kredit dari kakeknya. Yuze Ains sangat gembira dan berkata, "Kakek, sudahkah kamu membaca beritanya? Apa yang terjadi dengan wakil presiden Bailey Hijian sudah direncanakan olehku. Haha, sekarang internet penuh dengan pelecehan dan ejekan terhadap Bailey. Tunggu, saat pasar saham dibuka sebentar lagi, perusahaan Bailey pasti akan jatuh tajam." Selama beberapa waktu terakhir, saham Bailey telah meningkat tak terbendung, melampaui Dongfeng Express dan menjadi perusahaan logistik terbesar di negara tersebut. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi Anda mendaki, semakin keras Anda jatuh. Kalimat ini juga berlaku di pasar saham. Jika skandal seperti itu menimpa perusahaan Bailey, saham perusahaan pasti akan anjlok. Ini adalah kabar baik bagi Chun Feng. Yuan Hang Ains juga tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Selama periode waktu ini, ditekan oleh Bailey dan dibawa pergi oleh mereka benar-benar membuatku pusing. Namun, Cynthia adalah wanita Edward Su. Jika Anda menyeret Cynthia Yandra ke dalam masalah, Edward Su tidak akan senang jika dia mengetahuinya. Terlihat bahwa Yuan Hang Ains masih agak kagum pada saudara angkatnya ini. Yuze Ains tersenyum dan berkata, "Itu bukan Cynthia Yandra yang asli, itu hanya seseorang yang terlihat sangat mirip dengannya. Jangan khawatir, Paman Su tidak akan tahu bahwa ini diatur oleh saya." Dia merasa bangga, dan tak lama kemudian, sebuah video kembali diposting di internet. Itu adalah video Yuze Ains dan Hijian di kotak karaoke kemarin sore. Segera setelah videonya terungkap, terjadi keributan lagi di internet. "Aku pergi. Ada pembalikan begitu cepat." Ini tidak dilakukan oleh wakil presiden Bailey, tapi sengaja dijebak oleh cucu ketua Chun Feng Express. Chun Feng sangat tidak tahu malu. Untuk mengalahkan pesaingnya, dia benar-benar menggunakan trik kotor. Dia secara khusus menemukan seorang wanita untuk menjalani operasi plastik agar terlihat seperti CEO saingannya, dan kemudian memikat wakil presiden untuk melakukan kesalahan. Tahan angin musim semi dan rangkul Bailey. Segera, pasar saham dibuka. Dongfeng Express turun tajam segera setelah pasar dibuka, dan jatuh seluruhnya. Perusahaan Bailey, sebaliknya, malah naik bukannya jatuh pada penutupan pagi hari, ia naik sebesar 5%. Bentak, Yuan Hang Ains menampar wajah Yuze Ains. "Kamu bilang tidak akan ada yang tahu. Mereka bahkan punya videonya. Nak, kenapa kamu melakukan begitu banyak hal tanpa alasan? Jangan lakukan itu jika kamu tidak punya kemampuan, terlibatlah dalam persaingan antara kedua perusahaan kita." Yuze Ains tercengang saat melihat Dongfeng Express jatuh hingga batasnya. "Bagaimana saya bisa diikuti? Siapa itu?" Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Erce, pengemudi yang diatur Adinata untuk berada di sampingnya beberapa waktu lalu, akan menjadi pelakunya. "Kamu terlalu membiarkanku pergi." Yuan Hang Ains ingin terus memarahi Yuze Ains, tetapi tiba-tiba kepalanya menjadi pusing dan dia terjatuh. Kakek, kamu baik-baik saja?" "Ini salahku, ini kebodohanku, aku tertipu, jangan marah, dan jaga dirimu baik-baik, kakek." Yuze Ains dengan cepat membantu Yuan Hang Ains kembali ke tempat duduknya. Yuan Hang Ains menenangkan diri sejenak, menyeka anggur obat, dan berkata dengan emosi, "Ada seorang ahli di antara kedua perusahaan kita." "Pakar?" Yuze Ains bertanya-tanya. Yuan Hang Ains berkata, "Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengeluh kepada Anda lagi. Mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin. Haruskah kita segera mengadakan dewan direksi atau konferensi pers?" Yuze Ains bertanya. Yuan Hang Ains menggelengkan kepalanya. "Sebelum itu, kita harus menelepon Edward Su dan meminta maaf padanya terlebih dahulu. Cynthia Yandra adalah calon istrinya.
Anda membuat replika Chintya Yandra dan memberikannya kepada pria lain sebagai hadiah. Bukankah ini mempermalukannya? Yuan Hang Ains menghela nafas tanpa daya, mengangkat teleponnya, dan melakukan panggilan video ke Edward Su. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Saudara Chu Ming, bagaimana kalau makan siang? Saudara Ains. Sikap Edward Su masih sangat sopan. Yuan Hang Ains tersenyum dan berkata, Saudara Chu Ming, saya yakin Anda telah melihat beritanya. Saya harus dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas hal ini. Disiplin saya yang buruklah yang membuat Yuze melakukan hal yang konyol. Yuze, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf dan bersujud pada Paman Su? Karena itu adalah panggilan video, Edward Su dapat dengan jelas melihat Yuze Ains berlutut. Yuze Ains berlutut dan berkata ke kamera, Paman Su, saya bingung sesaat dan mendapat ide buruk ini. Mohon maafkan saya, Tuan. Ketika Edward Su melihat Yuze Ains, dia jelas-jelas marah. Namun, dia dan Yuan Hang Ains adalah saudara angkat, dan mereka memiliki banyak kontak bisnis, jadi tidak mudah baginya untuk marah. Edward Su berkata dengan tenang, lupakan saja, Saudara Ains, biarkan anak itu bangun. Anak-anak itu lucu, itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia sendiri tidak menyentuh Chintya Yandra, dia hanya membuat wanita yang terlihat sangat mirip dengan Chintya. Yuze, kemampuan operasi plastikmu luar biasa. Saat pertama kali melihat foto itu, aku tidak bisa membedakannya. Bukankah itu benar-benar cantik? Di rumah sakit mana Anda membawanya untuk berobat? Ingatlah untuk mengirimkan saya namanya. Melihat Edward Su memaafkan dirinya sendiri, Yuze Ains akhirnya merasa lega. Ya, Paman Su, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang juga. Yuan Hang Ains menyalakan kameranya dan bertanya, Chu Ming, izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda masih berencana menikahi Chintya Yandra sekarang? Dalam beberapa bulan terakhir, dia masih tinggal bersama Adinata itu, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda perpisahan. Senyum percaya diri muncul di wajah Edward Su, tentu saja saya akan menikahinya. Kapan saya, Edward Su, tidak pernah melakukan apa yang saya katakan? Namun, ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya menyuruhnya untuk membiarkan dia bermain selama setengah tahun lagi. Setelah setengah tahun berlalu, dia akan menjadi istri saya, Edward Su. Yuan Hang Ains memikirkannya. Terakhir kali dia makan malam dengan Edward Su dan Chintya Yandra sepertinya terjadi pada bulan Agustus. Waktu setengah tahun berakhir, apakah pada bulan Februari tahun depan? Yuan Hang Ains bertanya. Edward Su mengangguk. Februari tahun depan. Yuze Ains tertegun. Istrinya Jelita juga melahirkan bayi di bulan Februari. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Adinata berencana melamar Chintya Yandra setelah Jelita melahirkan anaknya. Juga di bulan Februari tahun depan. Yuze Ains berkata, Paman Su, saya sedang menunggu pernikahan Anda dengan saudari Chintya. Kalau begitu, saya pasti akan pergi ke Shenzhen untuk minum anggur pernikahan Anda. Edward Su tersenyum, oke, selamat datang, jangan bicarakan itu dulu, saya akan sibuk. Setelah menutup panggilan video, Yuze Ains diam-diam berpikir, mengapa Edward Su begitu yakin bahwa Chintya Yandra akan menikah dengannya ketika tenggat waktu 6 bulan sudah habis. Saya pikir Chintya Yandra dan Adinata berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga mereka akan segera menikah. Apakah dia punya pengaruh? Bab 242. Sore harinya, Chunfeng Express mengadakan konferensi pers. Yuan Hang Ains secara pribadi meminta maaf kepada publik dan Chintya Yandra sendiri pada konferensi pers, mengatakan bahwa meskipun Yuze Ains adalah cucunya, dia tidak memegang posisi apapun di Dongfeng Express. Hal ini tidak ada hubungannya dengan persaingan antara Dongfeng Express dan Bailey Company. Saya berharap media dan dunia luar tidak membuat spekulasi yang tidak masuk akal. Namun, klarifikasi Yuan Hang Ains tidak memberikan efek apapun. Sebulan berikutnya, harga saham Dongfeng Express terus turun, dan pada akhirnya nilai pasarnya hanya 50 miliar. Dalam industri pengiriman ekspres dalam negeri, perusahaan ini telah berubah dari pemimpin menjadi perusahaan kelas 2 dengan keuntungan hanya separuh. Tanggal 25 Desember adalah hari libur terkenal yang disebut Natal di Barat, dan telah lama populer di Tiongkok. Yuze Ains membelikan hadiah untuk Jelita, tetapi Jelita bahkan tidak repot-repot membukanya. Jelita bertanya, Yuze, kenapa harga sahammu di Dongfeng belum naik? Bukankah kakekmu sangat berkuasa? Kenapa tidak ada yang bisa kamu lakukan? Sekarang Dongfeng telah menjadi perusahaan ekspres kelas 2. Aku teman tidak perlu Chunfeng untuk mengirim surat. Dibandingkan dengan hadiah kecil itu, Jelita jelas lebih memperhatikan situasi perusahaan Liu. Yuze Ains juga jauh lebih kuyu dibandingkan beberapa bulan yang lalu, dan dia memiliki janggut di wajahnya, yang belum dia rawat selama beberapa hari. Jangan khawatir Jelita, Dongfeng kita pasti akan bangkit kembali tahun depan.
Sekarang kakek saya telah melakukan reorganisasi manajemen dan menjalin kerjasama yang mendalam dengan banyak perusahaan, harga saham akan naik ke posisi sebelumnya tahun depan. Yu Zhains meyakinkan Jelita. Saya harap begitu. Jelita berkata dengan marah. Saat keluarga Ains semakin kesepian, sikapnya terhadap Yu Zhains menjadi semakin dingin. Kini kekayaan keluarga Ains hanya lebih dari 50 miliar, dan 3 generasi keluarga Ains memiliki 2 orang putra, rata-rata Yu Zhains bisa mendapat 20 miliar. Setelah 6 bulan pengembangan, keluarga Wibisana Jelita, keluarga Wibisana, kini memiliki aset mendekati 20 miliar. Dalam perbandingan ini, keluarga Wibisana dan keluarga Ains hampir sama, lalu mengapa Jelita masih mau menampung Yu Zhains? Jelita, hari ini Natal, Xiao Ma dan yang lainnya sudah mengadakan pesta. Kebetulan kita ada urusan bisnis untuk didiskusikan. Aku tidak akan kembali hari ini. Yu Zhains mengenakan mantel dan bersiap untuk keluar. Jelita mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kamu bahkan tidak ada di rumah bersamaku pada hari Natal. Aku sudah hamil begitu lama, berapa kali kamu merawatku? Apakah kamu menganggapku sebagai seorang suami? Yu Zhains berpikir dalam hati, anak dalam perutmu bukan milikku, mengapa aku harus menjagamu di sini? Carilah Adinata untuk menjagamu. Namun, ini hanyalah pemikiran saja. Yu Zhains berkata dengan lembut, ibumu juga tinggal di sini. Aku yakin dia akan menjagamu. Ibu Jelita, Juwita Jayanti, sudah lama pindah ke sini untuk merawat putrinya yang sedang hamil. Jelita bergumam, ibuku, aku tidak melihat ibumu datang untuk menjagaku. Yu Zhains tersenyum, baiklah, saya pergi dulu. Selamat Natal. Begitu dia keluar dari pintu, Yu Zhains juga bergumam, biarkan ibuku menjagamu dan bajingan Adinata. Jelita, kamu layak. Begitu Yu Zhains keluar rumah, ibu Jelita, Juwita Jayanti, turun ke bawah. Melihat wajah Jelita yang tidak tampan, dia bertanya, ada apa sayang? Apa kamu bertengkar lagi dengan Yuse? Jangan selalu bertengkar dengan Yuse, dan bersikaplah lebih akomodatif. Juwita Jayanti masih menyukai Yu Zhains sebagai menantunya, dia lebih menyukai Yu Zhains daripada Adinata. Jelita sangat marah sehingga dia datang ke jendela dengan perut buncit. Dia kebetulan melihat pemilik properti villa mendorong troli dengan pohon Natal yang sangat indah di atasnya. Dia mendorongnya ke rumah Adinata dan Cynthia Yandra. Melihat senyum manis Adinata dan Cynthia Yandra, Jelita menjadi semakin cemburu. Kenapa? Aku satu-satunya yang menderita kin 10 bulan. Selama 10 bulan ini, Adinata bisa bergaul dengan Cynthia Yandra setiap hari, dimanapun dia mau. Menjadi seorang wanita itu terlalu sulit. Semakin Jelita memikirkannya, dia menjadi semakin tidak nyaman, akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelepon Adinata. Adinata, cepat kemari. Adinata segera datang ke Villa Yu Zhains, melihat Juwita Jayanti, dan memanggil, Bibi. Juwita Jayanti meremehkan dan mengabaikan Adinata. Adinata memanggilnya, Ibu, selama 3 tahun terakhir, tapi sekarang, dia bahkan tidak memperhatikannya. Adinata mencibir dalam hatinya dan tidak peduli dengan sikap Juwita Jayanti, dia sudah tahu wanita seperti apa dia. Apa yang kamu inginkan dariku? Adinata bertanya. Jelita berkata, bawa saya ke rumah sakit. Saya merasa sangat tidak nyaman sekarang. Saya merasa tidak enak badan dimanapun. Tubuh saya tidak enak, kepala saya juga tidak enak. Saya sangat kesal. Saya bahkan tidak ingin punya anak. Adinata bertanya, di mana Yu Zhains? Jelita berteriak keras, apakah anak itu milikmu atau milik Yu Zhains? Mengapa kamu bertanya padanya? Sebagai seorang ayah, bisakah kamu sedikit bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk anak itu? Jelita memarahi Adinata karena tidak memiliki hati nurani. Sebagai ayah dari anak tersebut, dia mengabaikan anak tersebut. Adinata juga tertawa. Saat Jelita bersiap untuk memiliki anak ini, Jelita memberitahu Adinata bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan anak ini sama sekali, dan dia tidak perlu mengurusnya. Yu Zhains akan mengambil jagalah mereka dengan baik. Jika hal ini tidak terjadi dalam 6 bulan terakhir, jika Adinata datang untuk merawat anak itu dengan gegabah, dia mungkin akan diusir oleh Jelita, bukan? Katakanlah Adinata tidak punya rasa tanggung jawab? Ini adalah rumah Yu Zhains. Jika Adinata datang sesekali, bukankah jelas bahwa dia memberi Yu Zhains topi? Adinata tidak ingin berdebat dengan Jelita. Oke, saya harus kembali dan memberitahu Cynthia, tolong tunggu saya sebentar. Pada saat ini, Juwita Jayanti tiba-tiba berkata, sungguh disayangkan. Saya bekerja sebagai menantu dari rumah ke rumah yang tidak sopan di keluarga Wibisana kami selama 3 tahun. Sekarang, saya memiliki seorang wanita kaya dan saya harus meminta instruksi dalam segala hal. Adinata, bisakah kamu sukses? Apakah kamu harus membiarkan wanita mendukungmu selama sisa hidupmu? Adinata sangat marah. Juwita Jayanti, dengarkan dengan jelas. Aku akan kembali dan memberitahu Cynthia bahwa rasa hormat di antara sepasang kekasih bukanlah meminta izin.
Keluarga Wibisana Anda telah mendukung saya selama 3 tahun, tetapi saya sudah melunasinya sejak lama. Tanpa bantuan saya dalam bisnis, bagaimana keluarga Wibisana Anda bisa semegah sekarang ini? Juwita Jayanti juga sangat arogan ketika mendengar kata-kata kemuliaan keluarga Wibisana. Memang benar, keluarga Wibisana memang sangat makmur sekarang. Awalnya, keluarga Wibisana menerima bantuan dari Adinata dan menerima banyak kontrak besar. Belakangan, setelah keluarga Wibisana menikah dengan keluarga Ains, mereka mengambil langkah lebih jauh dengan bantuan keluarga Ains. Saya harus mengatakan bahwa Nyonya Wibisana memang wanita yang cerdas dan karakter yang kuat. Jelita tersenyum dan berkata, lupakan, Bu, mengapa mengungkit masa lalu? Keluarga Wibisana kita sekarang kaya, jadi apa gunanya membesarkan menantu? Adinata, kudengar adikku Maktika masih sangat menyukaimu. Jika Cynthia Yandra tidak menginginkanmu suatu hari nanti, apakah kamu ingin menikah dengan keluarga Wibisana kami lagi dan menjadi putra keluarga Wibisana kami dalam hukum? Bab 243. Jelita sudah terdengar seperti kepala keluarga Wibisana dalam kata-katanya. Bagaimanapun, kebangkitan keluarga Wibisana dari keluarga kelas 2 dengan aset lebih dari 1 miliar menjadi keluarga kaya dengan aset hampir 20 miliar sepenuhnya disebabkan oleh kontribusi Jelita. Menikah 2 kali, dengan 2 keluarga kaya, yaitu Adinata dan Yuze Ains, itulah sebabnya kita memiliki kejayaan saat ini. Status keluarga Wibisana Jelita di hati Nyonya Wibisana telah lama melampaui status keluarga Wibisana Maktika. Jelita jelas masih iri dengan perselingkuhan Adinata dengan Maktika, jadi dia sengaja menyebut Maktika untuk mempermalukan Adinata dan menjadikan Adinata menjadi menantu keluarga Wibisana lagi. Pasangan ibu anak ini membuat Adinata sangat kesal, namun, Adinata telah menikah dengan Jelita selama 3 tahun dan sudah tahu bagaimana harus merespons untuk membuatnya kesal. Adinata tersenyum dan berkata, benarkah? Kakak Maktika masih menyukaiku? Maktika memiliki sosok yang baik. Jika suatu saat Cynthia benar-benar tidak menginginkanku lagi, tentu saja aku bersedia menikah dengan Maktika. Begitu dia mendengar Adinata memuji Maktika atas sosok baiknya, wajah Jelita memerah karena marah. Kedua saudara perempuan ini telah berkompetisi sejak mereka masih muda. Satu-satunya hal yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Jelita adalah sosoknya. Dulu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Maktika. Sekarang dia memiliki perut yang besar dan tidak memiliki sosok untuk dibicarakan, apalagi dibandingkan dengan Maktika. Oleh karena itu, dia memiliki harga diri yang rendah dan dia cemburu. Dia merasa Adinata berhubungan dengannya hanya karena Maktika memiliki sosok yang baik. Jelita berkata dengan marah, jika kamu berani bersama Maktika, cobalah. Saya akan meminta nenek untuk segera mengeluarkannya dari keluarga. 1 detik yang lalu, Jelita berinisiatif untuk mempertemukan Maktika dan Adinata untuk bersama. Namun ketika Adinata setuju, Jelita menjadi marah. Juwita Jayanti bingung, apa maksudmu? Mengapa Adinata dan Maktika masih bersama? Adinata, bukankah kamu sudah memikirkan tentang Maktika, kan? Kamu bajingan, kamu benar-benar menyebalkan. Lihat apa yang ada di dalam mangkuk dan apa itu di dalam pot, Jelita kita begitu sempurna, kenapa kamu masih mengingini adik iparmu? Sebelumnya, Jelita tidak melaporkan kepada keluarga bahwa Adinata dan Maktika tidur bersama, jadi Juwita Jayanti juga tidak mengetahuinya. Adinata mendengus dingin, adik iparku bernama Diana Yandra, dan dia lebih cantik dari gabungan putrimu dan Maktika. Aku kembali, kalian berkemas dan bersiap untuk keluar. Setelah mengatakan itu, Adinata membuka pintu dan pergi. Siapa Diana Yandra? Kecemburuan Jelita kembali muncul. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Cynthia Yandra memiliki seorang adik perempuan, dan menurut Adinata, gadis kecil ini sangat cantik. Tidak heran Adinata menolak untuk pergi karena dia bergantung pada Cynthia Yandra untuk mencari nafkah. Pacarnya tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki saudara ipar yang cantik. Kamu ingin menikmati berkah dari semua orang? Ketika dia kembali ke vilanya, Adinata memberitahu Cynthia Yandra tentang masalah ini. Cynthia, jika kamu tidak ingin aku pergi, aku bisa menolaknya, kata Adinata. Cynthia Yandra adalah pacar Adinata saat ini, dan dia harus menjaga perasaan Cynthia Yandra terlebih dahulu. Jika Cynthia Yandra tidak suka Adinata dan Jelita berduaan, maka Adinata tidak akan mengirim Jelita ke rumah sakit. Namun, Cynthia Yandra adalah orang yang sangat murah hati, Yuze Ains bukanlah orang baik, dan anak itu bukan miliknya, jadi dia tidak akan pernah peduli pada Jelita. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk hamil dalam 10 bulan. Sebagai ayah dari anak tersebut, Anda harus membantunya semaksimal mungkin. Kau bawa dia ke rumah sakit, kebetulan aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Adinata mengangguk. Kemudian, Adinata mengendarai mobil Audi Jelita untuk membawa Jelita ke rumah sakit, dan Juwita Jayanti mengikutinya. Jelita duduk di kursi penumpang, dan Juwita Jayanti duduk di belakang. Begitu Jelita masuk ke dalam mobil dan musik mulai diputar, senyuman muncul di wajahnya. Ah,
Sudah lama aku tidak merasakan hal ini. Kamu mengendarai mobil ini dan membawa ibuku dan aku, hehe. Adinata telah mengendarai Audi ini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, ia mengendarai mobil ini untuk menjemput dan menurunkan Jelita dan orang tuanya. Segala sesuatu di dalam mobil terlalu familiar. Adinata juga sangat emosional, dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil ini lagi setelah meninggalkan keluarga Wibisana. Juwita Jayanti juga berkata dengan penuh emosi, ya, keterampilan mengemudi Adinata cukup baik. Dia tidak pernah mengerem. Saya merasa sangat nyaman di dalam mobil yang dikendarai oleh Adinata. Saya bisa tertidur setiap kali saya duduk di dalamnya. Sayang sekali. Bagaimana kamu bisa dikeluarkan dari keluarga meskipun kamu begitu baik? Kalau tidak, kamu akan tetap menjadi menantuku sekarang. Adinata mendengus. Dia sangat senang meninggalkan keluarga Wibisana dan tidak lagi menjadi menantunya. Mobil sudah mulai melaju, dan Juwita Jayanti bertanya lagi. Xiao Chen, ku dengar orang tua Cynthia Yandra telah meninggal? Hanya satu saudara perempuan? Ya, Adinata menjawab dengan lembut. Juwita Jayanti terus menggelengkan kepalanya. Adinata, bagaimanapun juga, kamu telah menjadi menantuku selama 3 tahun. Aku dulu memperlakukanmu seperti setengah anak laki-laki, jadi aku harus memberitahumu. Kamu tidak bisa menikahi wanita seperti itu tanpa ayah atau ibu, meskipun dia kaya. Kamu tahu kalau wanita seperti itu punya masalah psikologis tanpa perawatan orang tuanya, kan? Juga, jika kamu memiliki anak di kemudian hari, siapa yang akan membantumu merawatnya? Akan sangat menyakitkan bagi anak tanpa kakek dan nenek, bukan? Kecepatan asli mobil sudah mencapai 40. Adinata langsung mengerem Juwita Jayanti, yang tidak memakai sabuk pengaman di kursi belakang dan masih mencondongkan tubuh ke depan di tempat. Aduh! Juwita Jayanti berteriak dan mengeluh. Adinata, kenapa kamu menginjak rem? Adinata berkata kepada Juwita Jayanti dengan acuh tak acuh, keluar dari mobil. Juwita sangat marah. Apa katamu? Adinata menjawab dengan serius, aku akan membiarkanmu turun. Adinata dapat menanggungnya ketika Juwita Jayanti mengatakan hal-hal buruk tentang Adinata, tetapi dia tidak tahan ketika Juwita Jayanti mengatakan hal-hal buruk tentang Cynthia Yandra. Cynthia Yandra tidak berutang apapun kepada keluarga Wibisana, jadi mengapa dia mengatakan hal seperti itu kepada wanita dengan latar belakang yang menyedihkan? Ayah Cynthia Yandra dibunuh di luar negeri, dan pembunuhnya belum ditemukan, bukankah dia ingin memiliki keluarga yang utuh? Juwita Jayanti sangat marah, ini mobil keluargaku, siapa yang ingin kamu keluarkan dari mobil? Apakah kamu sudah gila? Adinata berkata, jika kamu tidak keluar dari mobil, aku akan turun dan kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya sendiri. Dengan mengatakan itu, Adinata hendak melepaskan sabuk pengamannya. Dan Jelita akhirnya menipu Adinata, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Jadi, Jelita segera meraih tangan Adinata dan menolak melepaskannya. Dia berkata kepada Juwita Jayanti di barisan belakang, Bu, turunlah. Adinata akan membawaku ke sana. Tidak apa-apa. Juwita Jayanti sangat marah. Baiklah, Adinata, kamu tidak boleh meninggalkan Jiajuan dan menjaga Jiajuan kita dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu. Ledakan! Juwita keluar dari mobil dan menutup pintu dengan keras. Adinata tetap acuh tak acuh dan menunggu Juwita Jayanti pergi sebelum mulai mengemudi lagi. Jelita mengeluh, kamu serius? Ibuku telah menjadi ibu mertuamu selama 3 tahun. Ketika kita punya anak, dia memasak untukmu dan membersihkan tempat tidurmu. Benar, kamu baik-baik saja. Saya baru saja mengatakan beberapa patah kata kepada Cynthia Yandra. Mengapa Anda membiarkan dia turun dari mobil? Adinata berkata dengan dingin, kecuali saat kami punya anak, dia bertingkah seperti ibu mertua. Di lain waktu, menurutku dia tidak pernah memperlakukanku sebagai menantu. Jelita tahu bahwa Juwita Jayanti telah memperlakukannya dengan buruk selama 3 tahun terakhir dan tidak pernah menyebutkannya lagi. Saat mobil melaju di jalan raya, Jelita menggeliat dan berkata sambil tersenyum, untung ibuku pergi. Kita sudah lama tidak bersama. Adinata mengemudikan mobil dengan ekspresi serius dan menunjuk ke perekam mengemudi di mobil. Jika Yuzi Ains tahu bahwa Adinata membawa Jelita ke rumah sakit hari ini, dia pasti akan memeriksa perekam mengemudi untuk melihat apa yang dibicarakan keduanya di dalam mobil. Jelita dengan cepat mengubah kata-katanya, kita sudah lama tidak mendengarkan lagu, A World of Two People. Itukah yang dinyanyikan Chen Lin? Saat berbicara, Jelita memainkan lagu Dunia Dua Orang. Adinata tidak bisa menahan tawa saat melihat perubahan ekspresi Jelita yang tiba-tiba. Dia memang wanita yang bisa berakting. Bab 244. Dalam dunia dua orang, terdapat terlalu banyak kesalahpahaman dan keterikatan yang tidak masuk akal, dan mereka selalu takut pihak lain akan bersikap dingin terhadap mereka. Orang yang paling kucintai paling menyakitiku. Aku tidak punya hak untuk memilih maju atau mundur. Bagaimana aku bisa melupakan dan melupakan janji saling mencintai?
Bagaimana aku bisa melupakan dan melupakan wajah manismu? Sepanjang perjalanannya, Jelita terus memainkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pria dan wanita. Misalnya dunia antara dua orang yang paling kucintai paling menyakitiku, aku sudah jatuh cinta bertahun-tahun, DLL. Nampaknya setiap lagu bisa mencerminkan perasaan Adinata dan Jelita. Namun, sesampainya di rumah sakit, Jelita kembali memilih lagu hijau. Setelah memarkir mobil dan keluar, Adinata bertanya, "Apa maksudmu dengan memainkan lagu hijau itu?" Jelita berkata, "Ini tidak menarik, menurutku melodinya terdengar bagus. Kemarilah dan bantu aku." Jelita sekarang sedang hamil, dan ada banyak orang di rumah sakit. Adinata harus mendukungnya setiap saat untuk melindungi keselamatannya. Saya membawanya untuk pemeriksaan di rumah sakit, tetapi tidak ada yang serius. Sesampainya di ruang praktek dokter, Jelita mengambil laporan pemeriksaan, masih khawatir, dan berkata kepada dokter, "Dokter, di akhir kehamilan ada orang lain yang ngantuk, entah tidur atau makan, tapi saya masih sedikit anoreksia, dan semakin dekat dengan persalinan, saya semakin gugup. Apa yang terjadi?" Dokter ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal di rumah sakit ini, dan dia juga seorang psikiater. Dokter tersenyum dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya Anda hamil dan melahirkan bayi? Merasa gugup adalah hal yang wajar. Tetapi saya selalu mengalami mimpi buruk, dan saya merasa cemas setiap hari. Saya bahkan takut, dan terkadang saya tidak menginginkan anak itu," kata Jelita. Dokter berkata, "Anda mungkin mengalami depresi sebelum melahirkan. Apakah pria ini ayah dari anak tersebut?" Dokter memandang Adinata. Adinata mengangguk. Dokter berkata kepada Adinata, "Alasan mengapa istri Anda mengalami gejala seperti itu mungkin karena dia memiliki ekspektasi terhadap Anda, tetapi Anda belum memenuhinya. Tidak ada masalah dengan karir Anda akhir-akhir ini, bukan?" Adinata tersenyum. Ternyata karena alasan ini, tidak ada masalah dengan karirnya. Namun, karir Yuze Ains menurun tajam akhir-akhir ini. "Tidak apa-apa," kata Adinata acuh tak acuh. Dokter melanjutkan, "Jika karir Anda stabil dan tidak ada masalah, maka kebutuhan batin istri Anda belum terpenuhi. Apakah Anda sibuk dengan pekerjaan? Apakah Anda punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya?" Jelita mendengus dingin, "Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamaku." Dokter dengan cepat berkata, "Lihat, apa yang saya katakan? Pasti Anda menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan istri Anda, jadi dia sangat cemas." Adinata melihat mata Jelita dan merasa sedih. "Aku tidak akan menemanimu jika aku punya waktu. Temukan Yuze Ains." Namun, di hadapan orang luar seperti dokter, Adinata malu menyebutkan hubungan rumit mereka. Dokter memperingatkan Adinata, "Anda harus memperhatikan masalah ini. Istri Anda akan melahirkan dalam sebulan. Mengapa Anda tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya selama bulan ini? Tidak mudah bagi seorang wanita untuk hamil 10 bulan, bukan?" Adinata mengangguk, "Oke, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya." Setelah mengobrol lama di ruang praktek dokter, Adinata membantu Jelita pergi. Setelah keduanya pergi, asisten muda dokter tersebut berkata, "Mengapa saya merasa ibu hamil ini tidak mengalami depresi prenatal? Dia tidak depresi, tapi terkadang dia sangat bersemangat. Dia hanya bersemangat untuk melahirkan bayi. Aku sedikit gugup, dan aku tidak tahu kenapa aku begitu gugup." Dokter senior tersenyum dan berkata, "Kamu masih terlalu muda. Jika kamu tinggal di rumah sakit beberapa tahun lagi, kamu akan bisa mengetahui hal semacam ini secara sekilas. Kamu bisa mengetahuinya secara sekilas." "Apa maksudmu?" tanya asisten dokter muda itu. Dokter tersenyum dan berkata, "Wanita hamil ini gugup dan takut. Mungkin dia tidak khawatir dengan sakitnya melahirkan, tapi khawatir apakah bayi ini akan menjadi milik suaminya." Asisten muda itu menutup mulutnya karena terkejut. Sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta dokter spesialis psikologi ibu hamil, ia sudah terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu. Ketika seorang anak lahir, itu bukan milik suaminya. Beberapa tanggal memang salah. Dokter mereka mengetahuinya, namun tidak bisa memberitahu pria tersebut. Dokter teringat akan penampilan cantik Jelita barusan dan berkata, "Wanita hamil ini cantik sekali, pasti banyak pelamarnya. Coba lihat, tunggu sebulan lagi, mungkin akan ada lelucon di rumah sakit kita. Hati-hati, pelan-pelan." Adinata membukakan pintu mobil untuk Jelita dan membantunya masuk ke dalam mobil. Dari memasuki rumah sakit hingga meninggalkan rumah sakit, Adinata, mantan suaminya, melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Jelita tentu saja senang. Dia menikmati perasaan ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Jelita berkata, "Adinata, kamu baru saja mendengarnya. Dokter berkata bahwa saya menderita depresi prenatal dan membutuhkan lebih banyak teman dari ayah kandung anak tersebut. Saya tidak peduli. Untuk bulan depan, Anda punya untuk datang ke rumahku setiap hari, tinggallah bersamaku selama 2 jam.
Adinata berkata, 2 jam bersamamu setiap hari? Bisakah Yuze Ains setuju? Lagi pula, menurutku depresimu disebabkan oleh aset keluarga Ains yang menyusut hingga 50 miliar. 50 miliar itu banyak. Nona, tolong jangan serakah, oke? Jelita berkata dengan marah. Kentut, saya tidak depresi karena kejadian ini. Saya tidak terlalu menyukai uang. Lalu apa alasanmu? Adinata bertanya. Jelita menggigit bibirnya dan tiba-tiba berhenti. Pokoknya, kamu ingin menemaniku. Sebagai ayah dari anak itu, kamu harus memenuhi tanggung jawab ayahmu. Aku akan menelepon Yuze Ains sekarang. Jelita langsung menghubungi nomor telepon Yuze Ains. Yuze Ains, kamu di mana? Jelita menekan speaker ponsel. Aku bersama Xiao Emma dan yang lainnya. Ada apa? Sisi Yuze Ains sangat berisik dan sepertinya sedang minum. Dan ada banyak suara perempuan. Jelita berkata, saya baru saja pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa saya mengalami depresi pranatal dan membutuhkan suami untuk menemani saya. Aku tahu anak ini bukan milikmu, dan kamu tidak mau merawatnya. Bolehkah aku membiarkan Adinata tinggal bersamaku selama 2 jam setiap hari? Yuze Ains berpikir sejenak dan merasa Jelita sudah hamil 8 bulan dan tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang, jadi dia setuju. Baiklah, biarkan dia pergi. Setelah menutup telepon, Jelita berkata kepada Adinata, sekarang kamu bisa datang ke rumahku untuk tinggal bersamaku kapan saja. Adinata berkata, saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan teman saya. Jelita berkata, jangan repot-repot, aku akan memberitahunya. Jelita berinisiatif menelepon Cynthia Yandra. Suaranya sangat keras dan menderu. Saudari Cynthia, ini Jelita. Baiklah, Adinata dan saya baru saja keluar dari rumah sakit dan akan kembali. Cynthia Yandra juga sangat sopan, bagaimana hasil tesnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Jelita berkata, dokter berkata bahwa saya menderita depresi pranatal dan membutuhkan lebih banyak teman dari ayah dari anak tersebut. Seperti yang Anda ketahui, anak tersebut bukan milik Yuze Ains, dan dia sama sekali tidak peduli dengan saya sekarang. Bolehkah aku meminjam Adinata darimu selama 2 jam sehari agar dia bisa bermain piano untukku? Bolehkah, Kak Cynthia? Bab 245. Jelita dan Cynthia Yandra adalah pendahulu Adinata dan yang sekarang, dan mereka berdua sangat cantik. Jadi tentu saja mereka seperti api dan air. Namun, sejak mengetahui bahwa Cynthia Yandra mungkin menjadi istri Edvard Sudan, calon bibi, Jelita dan Yuze Ains, sikap Jelita terhadap Cynthia Yandra menjadi sangat baik. Jelita memiliki sikap yang baik terhadap Cynthia Yandra dan tidak menonjolkan diri, memanggilnya, saudari Cynthia, satu demi satu. Cynthia Yandra tidak ingin terlihat terlalu pelit. Cynthia Yandra berkata, oke, saya tidak akan cemburu. Dia adalah ayah dari anak tersebut dan memiliki kewajiban ini. Terima kasih, Suster Cynthia. Jelita menutup telepon, lalu tersenyum dan berkata kepada Adinata, dia setuju, ayo pergi. Karena tidak ada masalah dengan anggota keluarga di kedua sisi, Adinata tidak berkata apa-apa lagi dan mengantar Jelita kembali ke vilanya dan Yuze Ains. Begitu dia kembali, Juwita bertanya dengan prihatin, putriku sayang, bagaimana hasil tesnya? Apakah anak itu baik-baik saja? Apakah Adinata merawatmu dengan baik dan tidak membiarkanmu tertabrak atau terjatuh? Jelita berjalan maju perlahan dan berkata, kamu merawatku dengan baik. Dia memegang tanganku dan tidak pernah melepaskannya. Bayinya baik-baik saja, tetapi dokter mengatakan bahwa saya mengalami depresi pranatal dan membutuhkan ayah bayi tersebut untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama saya. Jadi saya meminta Adinata untuk datang dan tinggal bersama saya. Juwita Jayanti menjadi melankolis, depresi sebelum melahirkan? Oh, bagaimana bayi perempuanku bisa mengalami depresi? Tidak ada yang perlu membuat depresi setelah melahirkan bayi. Biar ku beritahu, Jelita, melahirkan bayi sebenarnya bukan itu, sangat menakutkan, jadi jangan khawatir. Kemudian, dia berjalan menuju Adinata dan berkata, Adinata, kamu harus tinggal bersama Jelita. Yuze sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Jika kamu tidak ada urusan, datanglah ke sini. Aku akan menjagamu di rumah. Yuze tahu aku tidak akan berpikir kamu ada hubungannya dengan itu. Adinata mendengus dingin, apakah kamu mengawasi kami untuk mencegah kami berselingkuh? Terima kasih banyak, saya juga tidak ingin ada yang salah paham. Oke, Bu, berhenti bicara dan buatlah sesuatu untuk dimakan, aku lapar, kata Jelita. Hei, oke, aku akan segera pergi. Setelah menyuruh Juwita Jayanti pergi, Jelita berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk, menunjuk ke piano di seberangnya dan berkata, Adinata, aku sudah lama tidak mendengarmu bermain piano, tolong mainkan aku beberapa musik piano. Ya, Adinata juga merasa bermain piano lebih menarik daripada mengobrol dengan Jelita. Ada grand piano Steinway di ruang tamu, Adinata membuka penutup kunci dan duduk. Aku ingin mendengarmu bermain dan bernyanyi 1000 alasan untuk bersedih.
Jelita berkata dengan penuh semangat bahwa dia tiba-tiba teringat malam itu ketika dia dan Cakrafad pergi ke konser bersama, tetapi bertemu Adinata dan Chintya Yandra. Setelah Cakrafad berhasil melamarnya, Adinata yang cemburu menyanyikan lagu ini dengan patah hati di atas panggung bersama puluhan ribu orang. Jelita menyukai momen itu, karena saat itu, Adinata mencintai Jelita, dan dia sangat menyukainya. Namun, kini Adinata menjadi semakin acuh terhadap Jelita. Jelita bisa memilih untuk tidak bersama Adinata, tapi dia harus membuat Adinata menyukainya sepanjang waktu. Tidak, jawab Adinata singkat. Kamu, Jelita sangat marah hingga dia hampir melompat di depan puluhan ribu orang. Kamu memainkannya di ujung jarimu dan memainkannya dengan sangat baik sehingga bahkan dewa nyanyian pun kehilangan keanggunannya. Sekarang kamu bilang kamu tidak bisa bermain? Jelita berkompromi dan berkata, kalau begitu, jika kamu tidak merasakan apapun saat bermain, ini adalah lagu lain milik dua orang. Tidak, jawab Adinata lagi. Di luar kereta pagi selalu ada kan? Atau kekasih? Adinata, tidak mungkin. Jelita sangat marah, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Apakah ada orang yang mengetahui lagu-lagu ini lebih baik dari kamu? Kamu dapat memainkannya dengan mata tertutup? Adinata berkata dengan dingin, saya sudah lupa semua lagu ini. Sejak Jelita mengkhianatinya lagi, Adinata tidak pernah mendengarkan lagu-lagu ini lagi, dia juga tidak akan memutarnya lagi. Kalau begitu kamu bisa memainkan apapun yang kamu mau. Jelita sangat tidak senang. Dia juga ingin Adinata memainkan lagu mereka berdua di masa lalu, untuk mengenang masa-masa indah di masa lalu. Namun, Jelita segera menyadari bahwa Adinata tidak perlu memainkan melodi-melodi familiar dari masa lalu, selama Adinata memainkannya, selama Adinata ada di sisinya. Musik apapun yang dimainkannya bisa membuat Jelita mabuk dan mengingat indahnya masa lalu. Adinata memainkan lagu yang baru saja didengarnya, BSP, Revolutions oleh Produce. Di luar jendela, malam berangsur-angsur menjadi gelap, dan di ruang tamu, lampu di pohon Natal berkedip-kedip secara teratur. Adinata memainkan tutsnya dengan kedua tangan. Ini adalah musik murni. Melodinya sangat indah yang membuat orang merasa damai dan menyembuhkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Jelita yang sudah lama menderita insomnia, tertidur sambil mendengarkan musik piano Adinata. Setelah beberapa saat, Juwita Jayanti menyiapkan makanan dan keluar. Dia melihat Jelita tidur di sofa dengan perut buncit, senyum bahagia di wajahnya. Juwita Jayanti memandang Adinata dan berkata, Xiao Chen, Jelita sudah lama tidak tidur nyenyak. Kaulah yang bisa membuatnya tidur nyenyak. Ingatlah untuk kembali lagi besok. Ya. Lagi pula, ini baru sebulan, jadi Adinata datang ke sini untuk berlatih piano. Selain itu, Adinata juga memainkannya untuk anak-anaknya, bukan untuk Jelita. Saya meninggalkan. Ketika Adinata melihat Jelita tidur, dia pergi, dan Juwita Jayanti tidak menahannya di sini untuk makan. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Tanggal 1 Februari tahun baru telah tiba dengan cepat, hari ini sangat penting bagi banyak orang. Ini sangat penting bagi Adinata. Sangat penting bagi Jelita, dan juga sangat penting bagi Yuze Ains. Karena hari ini adalah hari di mana Jelita melahirkan. Tianhai, Rumah Sakit Ibu dan Anak Internasional. Jelita telah didorong ke ruang operasi segera. Anak itu akan lahir di dunia ini. Di rumah sakit, Yuze Ains dan Feng Ains, termasuk orang tua mereka, Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti, semuanya menunggu di luar ruang bersalin. Tentu saja, sebagai ayah dari anak tersebut, Adinata juga ada di sana, dan Chintya Yandra juga berada di sisi Adinata. Namun, jarak keduanya relatif berjauhan. Tuhan memberkati, Buddha dan Bodhisattva memberkati, ibu dan anak harus selamat. Juwita Jayanti tetap di sana, mata terpejam, berdoa kepada Tuhan dan menyembah Buddha. Adinata berdiri di kejauhan, melihat ekspresi cemas kedua keluarga, dan berkata kepada Chintya Yandra, bukankah kita harus datang? Tampaknya agak berlebihan. Chintya Yandra tersenyum dan berkata, ini anakmu. Mengapa kamu berlebihan? Saya sedikit berlebihan. Namun, saya masih ingin melihat dengan mata kepala sendiri saat Anda menjadi seorang ayah. Terima kasih, Chintya, kamu sangat murah hati. Adinata memegang tangan Chintya Yandra dan sangat bersyukur memiliki pacar seperti itu. Jika dia seorang wanita picik dan mengetahui bahwa mantan pacarnya punya anak, dan anak itu adalah anak pacarnya, dia akan marah besar. Saat ini, aku mendengar Juwita Jayanti di kejauhan tiba-tiba berteriak, ah, dia melahirkan. Jelita sedang melahirkan. Adinata sangat bersemangat, apakah Jelita akhirnya melahirkan? Bisakah dia akhirnya menjadi seorang ayah? Bab 246. Adinata telah mengalami berbagai pengalaman dalam keluarganya sejak ia masih kecil, dan tingkat kedewasaannya telah melampaui sebagian besar teman-temannya. Namun, ini adalah pertama kalinya Adinata menjadi seorang ayah. Perasaan ini luar biasa, dan baginya, itu adalah semacam kegembiraan nihilistik.
Karena perempuanlah yang melahirkan anak, dan laki-laki tidak mengalami proses itu secara pribadi. Dia berada di luar dan diberitahu bahwa anak itu telah lahir. Tidak lama kemudian, Juwita Jayanti dengan penuh semangat mendatangi Adinata dan berkata dengan gembira, "Jelita telah lahir." Adinata sedikit terkejut, begitu cepat. Apakah si kembar dua laki-laki atau dua perempuan? Atau satu laki-laki dan satu perempuan? Hanya 10 menit sejak Jelita memasuki ruang bersalin, dan Adinata mengira itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Faktanya, tidak ada hubungan yang mutlak antara waktu masuk ruang bersalin dan waktu persalinan, karena persalinan dibagi menjadi 3 tahap persalinan, dan Jelita sudah berada pada tahap ketiga persalinan, yang tidak akan berlangsung lebih lama dari itu. 30 menit. Juwita Jayanti menjawab, "Saya belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Saya harus menunggu 2 jam lagi sebelum keluar." "Oh." Adinata menggosok tangannya, "sangat ingin melihat bayi-bayi ini sekarang." Juwita Jayanti memberitahu Adinata, "Ingat waktu saat ini, lalu ubah menjadi 12 jam kuno, seperti Zizi Mausi, DLL. Kita harus mengingat tanggal lahir anak itu." "Baiklah, Bibi." Adinata tahu bahwa Juwita Jayanti selalu sangat teliti dalam hal ini. Juwita Jayanti menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, "Kamu ingin memberi nama apa untuk anak itu? Aku sudah memikirkan beberapa. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Jika ada 2 anak laki-laki, yang satu akan dipanggil Zi dan yang lainnya akan dipanggil Zihao. Jika ada 2 gadis, yang satu bernama Suan-Suan dan yang lainnya adalah Kian-Kian. Jika ada laki-laki dan perempuan, bagaimana kalau yang satu diberi nama Ming Cheng dan yang lainnya diberi nama Ming Yu?" Adinata mendengarkan upaya telaten mantan ibu mertuanya dalam menamai anak-anaknya, dan dia juga tersenyum. "Oke, semuanya terdengar cukup bagus." Siapa sangka kalimat Juwita Jayanti selanjutnya adalah, "Ains Zi, Ains Zihao, Wang Zi, Wang Zihao, Ains Suan-Suan, Ains Kian-Kian, Wang Suan-Suan, Wang Kian-Kian." "Haha, semuanya terdengar cukup bagus." Senyum Adinata tiba-tiba berubah warna. Adinata bertanya pada Juwita Jayanti dengan serius, "Bibi, apa maksudmu?" Juwita Jayanti berkata, "Apa maksudmu?" Adinata berkata, "Apa yang Anda maksud dengan menambahkan Ains atau Wang ke nama keluarga dari nama-nama ini? Saya adalah ayah dari anak tersebut, dan anak tersebut harus diberi nama Ye." Adinata sangat marah. "Ains Zi, Ains Zihao. Seharusnya Ye Zi, Ye Zihao yang benar." Setelah mendengar ini, Juwita Jayanti terkekeh. "Adinata, kamu baik-baik saja. Apakah kamu masih ingin menantu laki-lakimu memiliki nama belakangmu? Kamu adalah menantu, mengapa kamu harus bertanya pada menantu laki-lakimu hukum untuk memiliki nama belakangmu? Kamu tidak tahu bahwa menantu laki-lakimu akan menikah dengan keluargamu. Ketika dia lahir, bukankah dia berhak meminta anak-anaknya untuk mengambil nama belakangnya? Sekarang hanya ada 2 kemungkinan nama keluarga untuk anak tersebut, satu adalah Ains dan yang lainnya adalah Wang. Jelita ingin anak itu diberi nama Wang menurut namanya, tapi menurut saya karena dia menikah dengan keluarga Ains, Yuze Ains juga setuju. Menyembunyikannya, menurutku lebih baik diberi nama Liu. Bagaimana menurutmu, Adinata?" Adinata sangat marah. "Saya merasa seperti orang bodoh. Anak saya hanya bisa diberi nama Ye." Melihat kemarahan Adinata, Cynthia Yandra di samping dengan cepat meraih lengan Adinata dan menasihati, "Adinata, jangan marah, bicaralah pelan-pelan. Anak itu baru saja lahir, jadi jangan khawatir untuk menamainya dulu." Juwita Jayanti memutar matanya ke arah Adinata, "Menantu laki-lakiku yang baik, bisakah kamu kembali dan bercermin? Kamu sudah tinggal di keluarga Wibisana selama 3 tahun dan kamu masih ingin anakmu mendapatkan yang terakhir. Nama? Kamu benar-benar berani berpikir seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke ruang bersalin. Ledakan. Adinata sangat marah hingga dia meninju dinding. Meski anak tersebut akan dibawa pergi oleh keluarga segera setelah ia lahir, namun sebelum dibawa pergi, Adinata berharap buku registrasi rumah tangga anak tersebut mengikuti nama belakangnya. "Adinata, jangan marah. Mari kita bahas masalah ini perlahan setelah Jelita keluar dari ruang bersalin. Dia mungkin belum keluar dari bahaya." Adinata mengangguk. Persis seperti itu, 2 jam berlalu. Keluarga Ains adalah keluarga besar saat ini. Semua orang mengira Yuze Ains lah yang melahirkan anak tersebut, sehingga rumah sakit segera dipenuhi oleh orang-orang dari keluarga Ains dan mereka yang ingin menjilat keluarga Ains. Segera, Yuan Hang Ains sendiri tiba. Begitu Yuan Hang Ains turun dari lift, dia bertemu Cynthia Yandra dan Adinata. Yuan Hang Ains telah lama menganggap Cynthia Yandra sebagai adik laki-laki dan perempuannya, jadi dia selalu menyapa ketika mereka bertemu. "Cynthia, kenapa kamu ada di sini?" Yuan Hang Ains bertanya dengan rasa ingin tahu. Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, "Bergabunglah dalam kegembiraan." Yuan Hang Ains tersenyum, "Cynthia, kamu benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada Chu Ming.
Aku adalah saudara lelaki Cuming, dan kamu memukuliku dengan sangat keras. Yuan Hang Ains ingin mengatakan bahwa selama beberapa waktu terakhir, perusahaan Baili milik Cynthia Yandra telah mengalahkan transportasi cepat angin musim semi miliknya. Cynthia Yandra berkata, "Jangan katakan itu, Tuan Ains. Saya hanya penjabat presiden. Tuan Ai ada di belakang layar. Beraninya saya bersaing dengan Anda, Tuan Ains?" Yuan Hang Ains tersenyum, mengetahui bahwa Cynthia Yandra bukanlah wanita sederhana. Dia menatap Adinata lagi dan berkata, "Apakah ini Adinata, tuan muda dari keluarga Brahma?" Adinata dan Yuan Hang Ains bertemu untuk pertama kalinya, dan mereka juga menyapa, "Tuan Ains." Yuan Hang Ains mendengar Edward Su menyebutkan bahwa Adinata bukanlah orang yang sederhana, dan fakta bahwa dia dikeluarkan dari keluarga kemungkinan besar salah. Namun, Yuan Hang Ains tidak mengetahui tentang hubungan Adinata dengan cucu iparnya Jelita. Dia berkata, "Karena kamu di sini, ayo kita pergi menemui cucuku bersama." Jadi, Yuan Hang Ains membawa mereka berdua ke ruang bersalin. Saat ini, operasi telah selesai, dan Jelita melahirkan sepasang anak kembar. Yuan Hang Ains tertawa terbahak-bahak, "Saya mendengar bahwa kemungkinan melahirkan anak kembar di negara kita adalah 5 dari 1000, dan kemungkinan melahirkan anak kembar hanya 25%. Hari ini cucu saya bisa mendapatkan sepasang anak kembar, yang sungguh sebuah berkah bagi keluarga Ains saya. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Selamat kepada Tuan Ains. Selamat kepada Tuan Ains. Kami sangat bahagia memiliki cicit seperti itu. Di masa depan, anak laki-laki ini pasti akan mewarisi tujuan besar, dan gadis itu pasti akan menjadi terkenal di seluruh kota ajaib." Yang lainnya terus memuji Yuan Hang Ains. Kalian sekelompok idiot. Mereka bahkan tidak tahu bahwa anak itu bukan dari keluarga Ains. Cucu kalian yang berharga sudah lama kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Jangan pernah berpikir untuk memiliki anak dalam hidup ini." Adinata diam-diam berkata, tapi dia tidak perlu mempermalukan Yuze Ains di depan umum. Dia memasuki ruang bersalin dan memandangi sepasang malaikat kecil dari kejauhan, merasakan kehangatan yang tak terhitung jumlahnya di hatinya. Tampaknya ada komunikasi spiritual antara dia dan anak itu. Dia merasa bahwa anak itu harus menjadi miliknya, dan tidak ada kesalahan. Saat ini, telepon Adinata berdering, butler Leon yang menelepon. Adinata keluar, berlari ke pintu keluar yang aman, dan menjawab telepon. Pelayan Leon, "Tuan muda ketiga, kudengar hari ini adalah hari kelahiran mantan istrimu Jelita. Apakah anak itu berhasil dilahirkan?" "Ya, kelahirannya berhasil. Ibu dan anak selamat. Mereka melahirkan sepasang anak kembar, seekor naga dan seekor burung phoenix." "Kembar naga dan phoenix? Haha, kemungkinannya hanya sekitar 1 dalam 1000. Selamat kepada Tuan muda ketiga." "Terima kasih. Namun, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Meskipun Tuan muda ketiga sangat mempercayai Jelita, tes garis ayah tetap harus dilakukan." Bab 247. Garis ayah. Bagi keluarga kaya, pengujian garis ayah adalah suatu keharusan. Lagi pula, harta puluhan juta dolar bukanlah lelucon, dan tidak mungkin memanfaatkan anak orang lain dengan sia-sia. Keluarga Brahma memiliki sistem pelatihan yang unik untuk keturunan keluarga Brahma. Jika mereka bukan anak dari keluarga Brahma, mereka tidak akan menikmati perlakuan seperti ini. Adinata berkata dengan tenang, "Saya tahu, saya akan meluangkan waktu untuk melakukan tes garis ayah." Adinata menutup telepon. Dia tidak memiliki rencana untuk melakukan tes garis ayah sekarang. Lagi pula Jelita baru saja melahirkan seorang anak dan anak tersebut baru saja lahir. Dan sekarang orang-orang dari keluarga Ains dan keluarga Wibisana mengelilingi anak itu, dan Adinata tidak bisa mendekat sama sekali. Adinata berencana membiarkan Jelita beristirahat selama beberapa hari sebelum dia menyebutkan tes garis ayah padanya. Adinata berjalan kembali ke bangsal dari pintu keluar aman, mengetuk bahu belakang Cynthia Yandra, dan berkata, "Ayo kembali." Keduanya pergi dari rumah sakit dengan mobil. Cynthia Yandra memperhatikan bahwa ekspresi Adinata sedikit serius dan dia tidak sebahagia saat pertama kali menjadi seorang ayah, jadi dia bertanya, "Adinata, kenapa wajahmu tetap datar? Apakah kamu tidak senang memiliki sepasang anak kembar?" Adinata lalu memaksakan senyum, "Tidak, saya sangat senang." Bagaimana mungkin Cynthia Yandra tidak melihat pikiran Adinata? Tidak ada orang luar di dalam mobil, jadi Cynthia Yandra berkata langsung, "Baiklah, Adinata, apakah kamu khawatir anak itu bukan milikmu? Jelita bukanlah wanita yang baik. Dia telah berselingkuh lagi, dan dia adalah seorang pembohong. Apa yang dia katakan sama sekali tidak bisa dipercaya." Adinata tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Anak itu pasti milikku. Saat kami memiliki anak adalah ketika kami baru saja menikah lagi. Kami sangat manis saat itu, dan saya baru saja mengungkapkan identitas saya saat itu. Dia juga tahu aturan keluarga Brahma kami.
Saat seorang anak lahir, tes garis ayah pasti akan dilakukan. Jadi, bahkan jika dia benar-benar memiliki pria lain selain aku pada saat itu, dia tidak akan berani main-main untuk mewarisi properti keluarga Brahma kita. Adinata memahami Jelita. Jelita adalah wanita yang menghargai uang lebih dari apapun. Jelita selingkuh saat itu dari Yuze Ains karena dia sudah mengandung anak Adinata, jadi dia tidak takut. Jika dia mengenal Yuze Ains sebelum dia hamil, dia mungkin tidak akan berani terlalu dekat dengan Yuze Ains. Mendengarkan analisis Adinata, Cynthia Yandra tiba-tiba merasa kasihan pada Adinata. Ketika seorang laki-laki melahirkan anaknya sendiri, ia masih harus melalui berbagai analisa dan penilaian sebelum dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah miliknya, sungguh menyedihkan. Cynthia Yandra memegang tangan Adinata dan berkata, "Sayang, jika saya melahirkan seorang anak, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki begitu banyak kekhawatiran. Selama anak yang saya lahirkan pasti adalah Adinata Anda, tidak akan ada kemungkinan kedua." Adinata juga memegang kemudi dengan satu tangan dan tangan Cynthia Yandra dengan tangan lainnya. Cynthia Yandra lah yang bisa memberikan kehangatan dan kenyamanannya. Jelita hanya memberinya kesedihan, pengkhianatan, kecurigaan, dan kesedihan. Persis seperti itu, seminggu berlalu. Adinata merasa Jelita hampir beristirahat setelah melahirkan, dan sudah waktunya pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengannya tentang nama belakang anak dan tes garis ayah. Jadi, Adinata membeli buah-buahan dan suplemen di pagi hari dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di bangsal VIP rumah sakit, Adinata menemukan ada 2 penjaga di luar bangsal. "Apa yang sedang kamu lakukan?" salah satu penjaga bertanya pada Adinata. Adinata memandang kedua orang itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Ains telah menyewa penjaga keamanan, sepertinya mereka sangat menghargai anak-anak Jelita. "Sayang sekali anak itu sama sekali bukan dari keluarga Ains Anda." Adinata ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah melindungi anak Adinatanya dengan baik. Adinata berkata, "Saya di sini untuk menemui Jelita dan anak itu." Penjaga itu terus bertanya, "Sebutkan nama dan tempat kerja Anda. Kami akan masuk dan memberitahu Anda sebelum Anda dapat masuk." Tampaknya penonton lainnya belum bisa mengunjungi Jelita. Benar sekali, keluarga Ains begitu berkuasa di Tianhai, pasti ada banyak orang yang ingin berteman dengan mereka dan menjilat mereka. Ketika para pengusaha itu mengetahui bahwa keluarga Ains memiliki anak kembar, mereka pasti ingin pergi ke rumah sakit untuk memberi mereka hadiah untuk menjilat mereka. Ini akan mengganggu Jelita dan anak-anak lainnya. Keluarga Ains menerima hadiah tersebut tanpa alasan. Tidak dapat dibenarkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk mereka di masa depan. Karena itulah kedua penjaga ini menanyakan nama dan tempat kerjanya. Adinata juga bisa mengerti, jadi dia berkata dengan kooperatif, "Adinata, manajer Departemen Pelatihan Perusahaan Bailey." Tanpa diduga, setelah mendengar Adinata mengumumkan rumahnya, kedua penjaga itu mulai tertawa. Salah satu penjaga tertawa dan berkata, "Hahaha, seorang manajer Departemen Pelatihan kecil juga datang untuk memberikan hadiah? Ingin menjilat kami? Pergi dan hubungi Cynthia Yandra, Presiden Bailey." Penjaga lain tertawa dan berkata, "Bailey adalah perusahaan yang buruk, yang telah menyebabkan Dongfeng kita kehilangan puluhan miliar. Anda adalah manajer kecil dari Departemen Pelatihan, cepat keluar dari sini, saya akan kesal ketika melihat Anda." "Ledakan," kata penjaga itu sambil menendang keranjang buah di tangan Adinata, "kamu hanya ingin membeli buah-buahan yang rusak ini? Beraninya kamu datang ke sini? Simpan sendiri." Setelah penjaga menendangnya, semua buah di keranjang buah berserakan di tanah. Adinata sangat marah. "Ambilkan untukku," kata Adinata dingin kepada penjaga yang menendang buah itu. Penjaga itu sama sekali tidak takut. "Hei, siapa yang kamu coba takuti? Wah, aku sudah menolak begitu banyak bos dari berbagai perusahaan, bagaimana menurutmu?" Melihat penjaga itu tidak berniat memungut buah itu, Adinata segera mengambil tindakan, meraih tangan penjaga itu dan menggenggam pergelangan tangannya. "Ah, sakit," teriak penjaga itu kesakitan. Ketika penjaga lainnya melihat Adinata bergerak, dia segera menjadi waspada. "Kamu bocah, kamu sedang mencari kematian." Tepat ketika dia hendak membantu temannya, Adinata meninju wajahnya dengan tangan lainnya. Adinata memukul wajah penjaga itu dengan tangan kirinya, dan penjaga itu menabrak dinding dan pingsan ke tanah. Penjaga lain yang pergelangan tangannya dipegang gemetar ketakutan. Adinata bertanya lagi kepada penjaga itu, "Haruskah kamu mengambilnya?" Penjaga itu kini jujur dan terus mengangguk, "Ambil, ambil, ambil. Saya akan mengambilkan buahnya untukmu sekarang juga." Adinata melepaskan penjaga itu dan menendangnya ke tanah. Sungguh seekor anjing yang memandang rendah. Seperti kata pepatah, Raja Neraka sangat sulit untuk dihadapi. Di banyak tempat, anjing penjaga ini akan menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Jika mereka memiliki sedikit kekuatan di tangan mereka, mereka akan mempersulit Anda. Adinata paling membenci hal-hal ini.
Penjaga itu dengan patuh mengambil apel tersebut, dan tiba-tiba melihat seseorang, dengan senyum gembira di wajahnya. "Tuan Muda Liu, Anda di sini." Secara kebetulan, Yu Zeains baru saja datang dari rumah untuk menemui Jelita. Penjaga itu segera berjalan menuju Yu Zeains dan berkata, "Tuan Ains, orang ini adalah manajer junior Departemen Pelatihan Baili. Saya tidak mengizinkannya masuk, dan dia membuat masalah dan membuat rekan saya pingsan. Kami ingin memanggil polisi." Yu Zeains melihat Adinata dan berkata kepada penjaga, "Tidak perlu, saya kenal orang ini." Yu Zeains berjalan menuju Adinata dan berkata sambil tersenyum, "Adinata, kamu bisa datang dan menemui Jelita. Apa maksudmu dengan memukuli orang-orangku begitu kamu datang?" Adinata berkata, "Kamu harus mendisiplinkan bawahanmu dengan baik dan berhenti meremehkan orang lain." Yu Zeains mendengus dingin, "Anda harus menemukan alasannya sendiri. Jika Anda adalah presiden atau wakil presiden Baili hari ini, saya rasa mereka tidak akan menghentikan Anda. Beginilah dunia ini. Status penting dimanapun." Adinata mencibir, "Hah, identitas? Bukankah identitas ayah anak itu cukup?" Bab 248. Mendengar kata-kata Adinata, Yu Zeains yang sombong langsung menjadi malu. Para penjaga di samping bingung. Ayah anak itu? Ayah anak apa? Yu Zeains tidak ingin orang lain yang tidak ada hubungannya mengetahui rahasia di antara mereka, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Masuklah, tidak perlu mengambil hadiahnya, kami tidak kekurangannya." Jadi Yu Zeains membuka pintu terlebih dahulu dan masuk. Adinata mengikuti dari dekat dan berjalan masuk. Ruang bangsal VIP besar dan lengkap, pagi hari, tirai terbuka, matahari bersinar masuk, dan banyak cahaya. Ketika Yu Zeains dan Adinata masuk, Jelita sedang duduk di samping tempat tidur, menggoda si kembar yang terbaring di tempat tidur bayi. Melihat dua orang itu masuk, Jelita segera tersenyum dan berkata, "Sayang, ayahmu ada di sini untuk menemuimu." "Ayah." Adinata merasa hangat di hatinya saat mendengar dua kata ini. Perasaan tidak nyata itu lagi. "Apakah kamu sudah menjadi seorang ayah?" Dia dengan senang hati berjalan mendekat, tetapi menemukan bahwa Yu Zeains telah memimpin dan mendatangi Jelita dan anaknya. Setelah Yu Zeains berjalan mendekat, Jelita terus berkata kepada anak itu, "Sayang, lihat ayahmu. Apakah kamu merindukan ayahmu?" Kepala Adinata terasa dingin. Kata, "Ayah," Jelita tidak merujuk padanya. Tapi yang dia maksud adalah Yu Zeains. Benci. Adinata menjadi cemburu, berjalan mendekat, mendorong Yu Zeains ke tanah, dan berkata, "Saya ayah dari anak itu." Jelita mengeluh kepada Adinata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan jika kamu menakuti anak itu?" Namun, anak berusia 1 minggu itu tidak menangis atau takut saat melihat Adinata mendorong ekspresi marah Yu Zeains dan Adinata. Mereka menatap langsung ke arah Adinata, mata mereka penuh kehangatan. Untuk sesaat, Adinata tiba-tiba merasa bahwa tatapan ini sangat familiar, seolah-olah putri wanita misterius di kafe itu juga memandangnya seperti ini. Setelah Adinata melihat mata anak itu, dia langsung melembut. Wajahnya segera berubah menjadi senyuman, dan dia memandang kedua bayi itu, "Ayah, bayi itu ada di sini untuk menemuimu." Kali ini giliran Yu Zeains yang tidak senang saat dia jatuh ke tanah. Yu Zeains bangkit dari tanah dan berkata, "Saya pikir kita perlu membicarakan baik-baik tentang ayah dari anak itu." Tentu saja Adinata bersedia berbicara dengannya. Adinata ada di sini untuk membicarakan hal ini. Yu Zeains mengunci pintu dari dalam untuk mencegah siapapun masuk, lalu berjalan mendekat dan berkata, "Kakekku sangat menyukai kedua anak ini dan telah memberi mereka nama. Nama gadis itu adalah Jiain, dan nama anak laki-laki itu adalah Jiale. Satu musik dan satu musik, bersama-sama mereka adalah musik." Adinata memandang kedua bayi itu dan bergumam, "Jiain Brahma, Jiale Brahma, aku suka nama ini." Yu Zeains sangat marah hingga dia ingin membanting meja. "Apa Jiain Brahma, Jiale Brahma? Itu Ains Jiain dan Ains Jiale." Dan Jelita berkata, "Jelitan dan Wang Jiale adalah satu-satunya yang terdengar lebih baik. 3 orang sebenarnya mengambil alih nama belakang anak itu." Yu Zeains pertama kali berkata kepada Jelita, "Jelita, kamu sekarang adalah menantu dari keluarga Ains kami. Untuk keluarga besar seperti keluarga Ains kami, memang agak tidak masuk akal jika anak tersebut memiliki nama belakang ibu. Itu masih nama keluarga Ains Ba." Jelita merasa Yu Zeains tidak begitu mencintainya. Anak itu bukan milik Yu Zeains, dan dia mungkin tidak dapat mewarisi harta keluarga Ains di masa depan, jadi dia ingin anak itu tetap bersamanya. Jelita berkompromi, "Anak laki-laki dapat mengambil nama keluarga Ains Anda, tetapi anak perempuan harus mengambil nama keluarga saya Wang, dan Anda harus memastikan bahwa anak laki-laki tersebut dapat mewarisi properti keluarga Ains Anda." Yu Zeains berkata, "Oke, nama belakang anak laki-laki itu adalah Ains dan nama belakang anak perempuan itu adalah Wang." Jelita mengangguk, "Oke. Halo Paman." Adinata sangat marah hingga dia ingin mengangkat meja.
Jika kedua bayi itu tidak ada, dia akan kehilangan kesabaran. Adinata berkata dengan marah, anak itu milikku. Salah satu nama keluargamu adalah Ains dan yang lainnya adalah Wang. Jelita benar-benar meremehkan Adinata. Adinata, jangan lupa, kamu adalah menantu yang datang ke rumah. Pergi dan cari tahu menantu keluarga mana yang memenuhi syarat untuk bertanya pada Adinata, anak memiliki nama belakang ayah? Mereka semua memiliki nama belakang wanita. Apakah nama belakang Anda bagus? Yu Ains tersenyum jahat di sampingnya, benar, benar. Adinata berkata dengan marah, saya telah menikah dengan keluarga Wibisana Anda selama 3 tahun. Jika Anda memiliki anak bersama saya sejak kita menikah, saya tidak keberatan jika anak tersebut memiliki nama belakang Anda. Tapi, dalam 3 tahun itu, kamu bahkan tidak mengizinkan aku menyentuhmu, dan kami tidak punya anak. Kami sangat ingin memiliki anak ketika saya mendapatkan kembali jati diri saya sebagai keturunan keluarga Brahma. Saat itu, saya akan menghabiskan seluruh pengeluaran keluarga, termasuk rumah, mobil, dan urusan keluarga Anda. Membesarkanmu. Saat itu, saya bukan lagi menantu yang tinggal serumah. Jadi, tentu saja saya berhak meminta anak saya mengetahui nama belakang saya. Adinata tahu bahwa jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, Jelita tidak akan berdebat dengan Adinata hari ini tentang nama keluarga anak itu ye. Jelita melihat Adinata tidak punya uang sekarang, jadi dia ingin anak itu memiliki nama belakangnya. Jelita berkata, ya, Anda memenuhi syarat untuk meminta ini, tetapi kami sudah bercerai dan masing-masing memiliki pasangan. Jika anak itu memiliki nama belakang Anda, maka Yuze dan saya akan mengajaknya keluar bersama di masa depan, atau anak itu akan pergi ke sekolah. Kadang-kadang, apa yang harus saya lakukan jika ada yang bertanya kepada saya? Betapa memalukannya hal itu bagi anak itu? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kata Adinata. Karena anak tersebut sama sekali tidak akan bersekolah di Tiongkok, dia akan menerima pelatihan profesional dari keluarga Brahma. Yu Ains berkata dengan arogan, Adinata, apa gunanya membiarkan anakmu memiliki nama belakangmu? Keluarga Brahmamu memiliki puluhan miliar properti untuk mereka warisi atau apa? Biarkan anak Anda mengetahui nama belakang saya, dan saya jamin dia akan makan enak dan minum makanan pedas, dan dia tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Jelita juga terharu setelah mendengar ini dan memujinya, lihatlah betapa murah hati Yuze. Dia bersedia menghidupi anakmu. Dia bahkan bersedia berbagi hartanya dengannya. Kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu padanya. Adinata mendengus dingin, apakah Yuze Ains benar-benar bersedia berbagi hartanya dengan anak-anak Adinata? Adinata tidak percaya dia bisa sebaik itu. Hanya Jelita, seorang wanita bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Adinata tidak bisa bertengkar dengan dua orang sendirian. Dia berhenti sejenak dan berkata, setelah semua pembicaraan tentang masalah ini, kita belum bisa mengatakan hasilnya. Saya di sini hari ini karena ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Setelah menyelesaikan masalah ini, belum terlambat untuk membicarakan nama belakang anak itu. Jelita memandang Adinata, ada apa? Adinata melirik kedua bayi itu dan berkata, saya ingin melakukan tes garis ayah pada anak-anak. Tidak, Jelita segera menolaknya. Jelita memegang tangan bayi itu dengan sedih dan berkata, Adinata, kamu adalah ayah yang kejam. Anak-anak baru saja lahir dan kamu harus mengambil darah mereka dan mencabut rambut mereka. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Menyakiti saya anak-anak? Adinata tidak berdaya dan menjelaskan, tidak perlu mengambil darah atau mencabut rambut. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat usap mulut dan menggosok dinding bagian dalam mulut dengan kapas beberapa kali. Tidak, kedengarannya menakutkan bagiku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan tes garis ayah. Kamu juga tidak pantas melakukan tes garis ayah pada anakmu. Jelita berkata dengan tegas lagi. Bab 249. Adinata dan Jelita berdebat tanpa henti. Yu Ains, sebaliknya, berdiri di samping, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Yu Ains tersenyum dan berkata, katakanlah, Adinata, mengapa kamu harus melakukan tes garis ayah pada anakmu? Apakah kamu curiga ada pria lain ketika Jelita punya anak bersamamu? Bagaimanapun, anak itu bukan anak Yu Ains, jadi dia tidak perlu melakukan tes garis ayah. Jelita baru saja berbalik dan menatap Adinata. Ya, Adinata, apa maksudmu dengan memaksa anak itu mengikuti tes garis ayah? Apakah kamu tidak curiga dengan jelas bahwa aku punya pria lain saat itu? Adinata, kamu benar-benar bajingan. Aku sangat mencintaimu saat itu. Aku merindukanmu meskipun aku tidak melihatmu sebentar. Aku harus mengirimimu pesan. Aku tinggal di vilamu setiap hari dan tidak kemana-mana. Kamu sebenarnya meragukanku. Selingkuh? Adinata bingung, tapi dia tahu bahwa Jelita masih sangat baik saat itu dan tidak ada tanda-tanda kecurangan. Adinata berkata, tidak, aku tidak meragukanmu, hanya saja ini adalah aturan keluarga Brahma kita, dan aku tidak bisa menahannya. Jelita mencibir. Haha, aturan keluarga Brahma? Kamu sudah lama diusir dari keluarga Brahma.
Mengapa kamu menyebutkan aturan keluarga Brahma? Keluarga Brahma menginginkan tes garis ayah karena setelah tes garis ayah, mereka akan memberi anak itu harta senilai puluhan miliar. Apa gunanya melakukan tes garis ayah? Sekalipun anak itu ternyata milik Anda, apakah Anda akan menyerahkan harta benda apapun kepada anak itu? Uangmu adalah milik Cynthia Yandra. Cynthia Yandra tidak akan memberikan uangnya kepada anakku. Adinata tidak ingin menjelaskan apapun kepada Jelita, kamu tidak perlu khawatir apakah kamu memiliki harta tersisa untuk anak itu. Selama anak itu milikku, aku tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Anak itu bukan milikmu. Jelita tiba-tiba berkata. Pada saat ini, bahkan Yuzi Ains pun terkejut. Diam-diam dia merasa bahagia, jadi dia mengupas pisang dan memakannya sambil menonton pertunjukan sambil makan. Adinata takut dengan kata-kata ini. Selama periode ketika Jelita sedang hamil 10 bulan, terkadang Adinata mengalami mimpi buruk tentang Jelita yang mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Adinata bernapas cepat dan menatap Jelita. Apa katamu? Jelita berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, aku bilang anak itu bukan milikmu. Siapa itu? Adinata berteriak keras. Namun, Jelita tidak takut pada Adinata, dan dengan percaya diri berkata kepada Adinata, itu milik Chakravad. Mendengar jawaban ini, Adinata dan Yuzi Ains sama-sama terkejut. Setelah Yuzi Ains terkejut, dia gembira, ternyata anak itu milik sepupu saya. Haha, seru sekali. Sepupu saya tidak kelihatan banyak, tapi dia adalah orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Ini masalah besar dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak menghubunginya, dan aku tidak tahu di mana dia berada dalam 6 bulan terakhir. Kalau aku punya waktu, aku harus meneleponnya dan memberitahunya bahwa aku membesarkan anaknya untuknya. Haha, toh mereka semua adalah saudara. Pada saat ini, hati Adinata gelisah. Chakravad, anak itu milik Chakravad. Dalam benak Adinata, dia terus mengingat adegan Chakravad dan Jelita memeriksa sebuah ruangan, serta audio yang diam-diam direkam oleh Chakravad hari itu. Mungkinkah Jelita hamil setelah itu? Atau apakah saat Jelita dan aku sedang mengandung, Chakravad diam-diam datang ke Aurous Halls untuk mencarinya? Mengingat Chakravad pernah membuat Jelita begitu bahagia di masa lalu, bukan tidak mungkin dia bisa menerima Chakravad lagi. Wajah Adinata memerah, jika dia tidak mengkhawatirkan kedua bayi itu, dia pasti sudah pergi dan menampar Jelita 2 kali sekarang. Adinata, yang tidak pernah memukul wanita, tidak tahan dengan Jelita yang begitu tidak tahu malu. Namun, Adinata sudah menjadi pria dewasa, dan dia juga tahu bahwa Jelita adalah pembohong, jadi dia seharusnya tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Adinata berkata, saya tidak percaya. Ketika kami sedang melahirkan, pria itu, Chakravad, pergi ke Tianhai, dan dia tidak akan pernah berani kembali. Aku mau tes garis ayah. Percuma kamu bilang anak itu bukan milikku, aku harus mengujinya sendiri, kata Adinata sambil hendak menggendong kedua anak itu. Jelita, sebaliknya, mencoba yang terbaik untuk menghentikan Adinata, jangan sentuh anakku. Kamu tidak layak melakukan tes garis ayah pada anakmu. Jika kamu masih cucu dari keluarga Brahma, aku tidak akan menghentikanmu, tapi sekarang kamu hanya pecundang, jadi mengapa kamu menginginkan tes garis ayah? Bahkan jika anak itu milikmu, aku tidak perlu kamu membayar sepeser pun. Aku bisa membesarkan anak itu sendiri. Lagi pula, anak ini tidak ada hubungannya denganmu, pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jelita begitu gembira hingga bayinya pun menangis. Melihat ini, Yuzi Ains juga berdiri di depan Adinata dan berkata, Adinata, cepat pergi. Saat kamu datang, kamu akan menakuti anak-anak. Apakah penting apakah anak itu milikmu? Kamu punya Cynthia Yandra sekarang. Untung kamu tidak punya anak. Apakah kamu masih ingin Cynthia Yandra membantumu membesarkan anakmu? Adinata merasa sangat tertekan saat mendengar bayi itu menangis kesakitan. Dia tidak ingin terus berdebat dengan Jelita di sini, dan dia tidak ingin bayinya terus menangis. Jadi, Adinata berbalik dan pergi. Tetapi sebelum pergi, dia memberitahu mereka berdua, saya pasti akan melakukan tes garis ayah. Setelah keluar dari rumah sakit, begitu dia turun, dia menerima telepon dari Butler Leon. Halo. Tuan muda ketiga, saya ingin tahu seperti apa hasil tes garis ayah anak kembar Anda. Belum melakukannya. Kamu belum melakukannya. Apakah kamu dalam masalah? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Tidak butuh. Adinata dengan cepat menolak bantuan Butler Leon karena dia tahu bahwa begitu keluarga mengambil tindakan, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Anak tersebut kini tidak pernah meninggalkan Jelita, jika anak tersebut dibawa pergi secara paksa, akan dilakukan tes garis ayah. Anda tidak memerlukan Butler Leon untuk melakukan hal seperti itu, Adinata bisa melakukannya sendiri. Namun, Adinata tidak ingin melakukan ini kecuali dia harus melakukannya. Saat ini, Cynthia Yandra juga menelepon. Adinata dengan cepat berkata, saya akan menangani masalah ini sendiri, tutup telepon dulu.
Adinata menutup telepon dari Butler Leon, lalu menjawab panggilan Cynthia Yandra. Adinata, bagaimana percakapanmu dengan Jelita? Cynthia Yandra bertanya, dia tahu bahwa Adinata akan datang ke rumah sakit hari ini untuk berbicara dengan Jelita tentang tes garis ayah. Sebagai pacar Adinata saat ini, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini. Adinata berkata, dia bilang anak itu bukan milikku, tapi milik Cakravat. Apa? Cynthia Yandra tertegun di telepon, tidak mungkin. Mungkinkah dia sengaja marah padamu? Aku juga tidak tahu, kata Adinata. Cynthia Yandra berkata, baiklah, jangan khawatir. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Saya akan memberitahunya bahwa akan lebih mudah bagi dua wanita untuk berkomunikasi. Kalian berdua pasti bertengkar lagi. Bicaralah seperti ini. Tidak akan ada hasilnya. Ya, Adinata mengangguk, dia tahu bahwa Cynthia Yandra selalu tahu cara berbicara. Mungkin Cynthia Yandra akan membantunya menangani masalah ini. Ketika dia datang ke area merokok di rumah sakit, Adinata merokok dengan sedih dan berkata pada dirinya sendiri, saya pikir sejak Jelita melahirkan bayi, dia tidak perlu khawatir lagi. Tanpa diduga, dia memberi kelahiran adalah awal dari kekhawatirannya. Apakah anak itu milikku? Bab 250. Di area merokok rumah sakit, Anda selalu dapat bertemu dengan berbagai macam orang. Sambil merokok dan menunggu Cynthia Yandra, beberapa pria parubaya berinisiatif untuk berbicara dengan Adinata, dan juga istri mereka yang sedang hamil dan melahirkan anak. Namun, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan sebagai ayah baru, mereka tidak melakukan tes garis ayah, namun mereka 100% percaya bahwa anak tersebut adalah milik mereka. Ya, bagaimana orang awam bisa memiliki begitu banyak liku-liku dan cerita berdarah? Menikah dengan wanita cantik seperti Jelita, yang menarik perhatian lebah dan kupu-kupu, pasti akan mengalami rasa sakit yang sama. Segera, Cynthia Yandra tiba di rumah sakit, dia datang ke area merokok dan bertemu Adinata, memintanya untuk menunggunya di sini sementara dia pergi sendirian. Cynthia Yandra, seperti Adinata, juga membeli sekeranjang buah dan suplemen dan datang ke bangsal VIP Jelita. Masih ada dua penjaga di luar bangsal, mereka bukan lagi dua orang yang sama, tetapi mereka masih sulit untuk dihadapi. Nama, tempat kerja. Seorang penjaga melirik sosok Cynthia Yandra yang mengesankan dan berkata dengan tenang. Cynthia Yandra menanggapi dengan aura yang luar biasa. Cynthia Yandra, presiden perusahaan Bailey. Kedua penjaga itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Presiden Bailey? Presiden Yandra Kin. Anda tahu, Presiden Bailey berada di level yang sama dengan bos mereka Yuan Hang Ains, dan popularitas serta harga saham Bailey saat ini telah lama didasarkan pada Spring Wind Express. Penjaga itu dengan cepat membungkuk hormat. Tuan Yandra, silakan masuk. Cynthia Yandra masuk membawa barang-barangnya. Hei, kakak Cynthia ada di sini. Melihat Cynthia Yandra, Yu Ains buru-buru berjalan untuk menyambutnya. Saudari Cynthia, banyak hal yang harus kamu lakukan sepanjang hari. Tetapi kamu masih punya waktu untuk bertemu istriku. Kamu benar-benar bijaksana dan bahkan memberiku hadiah. Buah ini sekilas terlihat enak. Berikan padaku. Bar. Cynthia Yandra menyerahkan keranjang buah dan suplemen kepada Yu Ains, lalu berjalan menuju Jelita. Saudari Cynthia. Jelita juga menyapa Cynthia Yandra dengan patuh. Saudari Jelita, Cynthia Yandra juga memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Dalam hal keterampilan dan tingkat dialog munafik antar perempuan, Jelita berada beberapa tingkat di belakang Cynthia Yandra. Saudari Jelita, bagaimana kesembuhanmu? Cynthia Yandra pertama kali memperhatikan Jelita. Jelita tersenyum dan berkata, jauh lebih baik. Terima kasih Sister Cynthia atas perhatian Anda. Cynthia Yandra melihat lagi si kembar, dan berkata dengan gembira di wajahnya, bayi-bayi ini sangat tampan. Mereka pasti akan menjadi laki-laki dan perempuan yang tampan ketika mereka besar nanti. Jelita juga sangat percaya diri dengan penampilan anak-anaknya. Setelah mengobrol sebentar, Cynthia Yandra berkata, sebenarnya, saya di sini kali ini. Pertama, saya ingin melihat Anda dan anak itu, dan kedua, saya ingin meminta bantuan Anda. Apa yang sedang kamu sibukkan? Jelita bertanya. Cynthia Yandra berkata, bisakah anak itu melakukan tes garis ayah dengan Adinata? Baru saat itulah Jelita mengetahui bahwa Cynthia Yandra datang untuk Adinata. Ekspresi Jelita tiba-tiba berubah, tidak. Cynthia Yandra tidak menyangka Jelita begitu bertekad, dan berkata, saudari Jelita, apakah menurutnya anak itu terlalu kecil dan dia tidak mau melakukannya sekarang? Kita bisa menunggu beberapa hari lagi, bagaimana kalau minggu? Atau setengah bulan? Tolong beritahu aku tanggalnya agar Adinata dapat memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan. Tapi Jelita sangat tegas, saya tidak akan membiarkan anak saya melakukan tes garis ayah dengan Adinata, tidak akan pernah. Mengapa? Tanya Cynthia Yandra. Jelita berkata langsung, karena itu tidak masuk akal. Bahkan jika anak itu diidentifikasi sebagai miliknya, terus kenapa? Bisakah dia mewarisi warisan keluarga Brahma?
Pada akhirnya, tidakkah kamu ingin aku dan Yuze membesarkanmu? Cynthia Yandra berpikir sejenak dan berkata, jika tidak, jika diketahui bahwa anak itu adalah anak Adinata, saya bersedia membayar Anda tunjangan 100 juta atas namanya. Bagaimana dengan itu? 100 juta? Jelita dan Yuze Ain sama-sama tercengang. Bukankah pacar Cynthia Yandra terlalu murah hati? Anak ini tidak ada hubungannya dengan Cynthia Yandra, jika itu adalah wanita lain, dia masih harus mencari cara untuk mencegah pacarnya memberikan uang kepada mantan istri dan anaknya. Untungnya baginya, dia benar-benar membantu pacarnya menghidupi anak-anak mantan istrinya. Jelita tiba-tiba merasa malu dan sangat jijik. Adinata, bajingan ini, ada seorang wanita yang rela mengeluarkan 100 juta untuknya. Sebagai mantan istri Adinata, ketika dia melihat Cynthia Yandra menginjaknya dengan uang seperti ini, dia langsung menolak. Tidak, aku juga punya 100 juta. Aku tidak butuh uangmu. Keluarga Wibisana tidak lagi seperti dulu. Saat keduanya pertama kali bertemu, 100 juta masih merupakan jumlah yang besar bagi Jelita. Lagi pula, dengan pembiayaan puluhan juta dolar, Jelita tidur dengan Cakravat. Namun kini, Jelita tidak lagi menganggap serius 100 juta. Baiklah, jika sewaktu-waktu kamu berubah pikiran, telepon aku lagi. Janji 100 juta berlaku kapan saja, dan aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Cynthia Yandra melihat sikap tegas Jelita, jadi dia tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Kembali ke area merokok di lantai bawah, Cynthia Yandra melihat Adinata dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dia selalu menolak untuk mengikuti tes garis ayah, tapi jangan khawatir, saya akan meluangkan waktu untuk berbicara dengannya lagi. Cynthia Yandra menghibur Adinata. Adinata menggelengkan kepalanya, tidak, Cynthia, lakukan saja pekerjaanmu. Jangan khawatir tentang masalah ini. Aku punya caraku sendiri. Adinata merasa sedikit kasihan pada Cynthia Yandra. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak tahan dia mengkhawatirkan mantan istrinya. Adinata mengirim Cynthia Yandra untuk bekerja, dan kemudian dia menelepon Butler Leon lagi. Tuan, apa perintahmu? Butler Leon sepertinya merasa Adinata akan memberitahunya sesuatu yang penting. Adinata berkata, saya ingin mengakuisisi Vesu Express, Zitong Express, 365 Express, Daily Express, Jishu Express dan 10 perusahaan pengiriman ekspres teratas lainnya di Cina selain Baili dan Dongfeng Express. Selain itu, saya juga ingin mengakuisisi 3 perusahaan pengiriman makanan besar, Tuan-Tuan Food Delivery, Eatme Food Delivery, dan Riche Delivery. Butler Leon, yang berada di seberang telepon, berteriak kaget. Tahukah Anda, mengakuisisi begitu banyak perusahaan mungkin akan menelan biaya ratusan miliar? Butler Leon bertanya, Guru, apakah Anda ingin Cynthia Yandra menjadi presiden perusahaan-perusahaan ini lagi? Adinata berkata, tidak, saya ingin menjadi presiden. Saya berencana mendirikan perusahaan grup sendiri, seperti yang saya lakukan di Aurous Hall sebelumnya. Saya ingin mendominasi Tianhai, dan saya ingin menjadi orang terkaya di Tiongkok. Butler Leon menelan ludah dengan penuh semangat. Ya, setelah menutup telepon, Adinata menutup matanya, mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia sudah mencobanya sebelumnya. Tidak ada uang, andalkan ketulusan dan perlakukan semua orang. Namun, Yuze Ains memahkannya. Edvard Su memahkannya. Keluarga Wibisana meninggalkan Adinata sebagai menantu yang tidak berguna. Jelita bahkan merasa Adinata tidak layak melakukan tes garis ayah dengan anaknya. Hanya karena Adinata bukan lagi keturunan keluarga Brahma. Satu-satunya yang benar-benar ingin dia pertahankan adalah Cynthia Yandra. Kalau begitu, okelah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku tidak akan peduli dengan perasaanmu lagi. Saya seorang pria miliarder. Saya orang terkaya di Tiongkok. Tuan Brahma, orang yang sangat berkuasa di Aurous Hall saat itu, telah kembali lagi. Jelita, lain kali kamu melihatku, aku ingin kamu berlutut dan memohon agar aku mengizinkan aku melakukan tes garis ayah dengan anakku.